Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Fitri, NPM 2021-14-500970. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manusia, nilai moral dan hukum. Nah, di sini ada materinya ada 12. Yang pertama, hakikat, nilai moral dan hukum. Yang kedua, fungsi nilai moral dan hukum. Yang ketiga, pengertian nilai menurut para ahli. Yang keempat, macam-macam nilai. Yang kelima, sifat-sifat nilai. Yang keenam, hubungan manusia dengan moral. Nah, yang ketujuh, nilai moral di antara pandangan objektif dan subjektif manusia. Yang kedelapan, fungsi moral bagi kehidupan manusia. Yang kesembilan, pembinaan nilai moral. Yang kesepuluh, definisi hukum menurut para ahli. Yang kesebelas, hakikat, fungsi perwujudan nilai, moral dan hukum. Yang ke-12, menurut Barthes ada 3 jenis makna etika. Nah, di sini ada hakikat, nilai moral dan hukum. Manusia, nilai moral dan hukum merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan. Masalah-masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia berkaitan dengan nilai moral dan hukum, antara lain mengenai kejujuran, keadilan, menjilat, dan perbuatan negatif lainnya, sehingga perlu dikedepankan pendidikan agama dan moral. Karena dengan adanya panutan nilai bimbingan dan moral dalam diri manusia akan sangat menentukan kepribadian individu atau jati diri manusia, lingkungan sosial dan kehidupan setiap insan. Pendidikan nilai yang mengarah kepada pembentukan moral yang sesuai dengan norma kebenaran menjadi suatu yang esensi bagi pengembangan manusia utuh dalam konteks sosial. Lanjut, ada hakikat nilai. Kata nilai dalam bahasa Inggris disebut value, sedangkan dalam bahasa Latin disebut valor. Secara bahasa, nilai dapat diartikan sebagai harga. Namun lebih dari itu, definisi nilai bisa dijabarkan lebih luas dan berkaitan dengan suatu yang berharga dalam kehidupan manusia. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Lanjut, pengertian nilai menurut para ahli itu ada 3. Yang pertama, Spranger. Nilai adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Yang kedua, Horkhos. Nilai adalah suatu yang memungkinkan individu atau kelompok sosial membuat keputusan mengenai apa yang ingin dicapai atau sebagai suatu yang dibutuhkan. Yang ketiga, Anthony Giddens. Nilai merupakan suatu gagasan yang dimiliki seseorang maupun kelompok mengenai apa yang layak, apa yang dihendak, serta apa yang baik dan buruk. Nah, di sini ada macam-macam nilai. Itu ada 6. Ada beberapa bentuk dan jenis-jenis dilihat dari bidangnya berikut. Merupakan macam-macam nilai. Yang pertama, nilai sosial. Yang kedua, nilai agama. Yang ketiga, nilai ekonomi. Yang keempat, nilai moral. Yang kelima, nilai keilmuan. Yang keenam, nilai seni. Nilai sosial, yakni nilai yang berhubungan dengan sikap manusia yang membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, nilai agama yakni nilai yang bersumber dari Tuhan yang tidak dapat diganggu-gugat. Nilai ekonomi yakni nilai yang berhubungan dengan prinsip-prinsip ekonomi secara umum. Nilai moral yakni nilai yang bersumber dari kehendakan maupun kemauan, disebut juga nilai kebenaran. Nilai keilmuan yakni nilai yang berkaitan dengan wawasan dan ilmu pengetahuan. Nilai seni yakni yang bersumber melalui unsur rasa
setiap diri manusia disebut nilai estetika atau keindahan. Lanjut, di sini ada sifat-sifat nilai. Ada 3. Yang pertama, nilai itu suatu realitas dan ada dalam kehidupan manusia. Hal yang dapat diamati hanyalah objek yang bernilai. Misalnya, orang yang memiliki kejujuran. Nilai memiliki sifat normatif, artinya nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal. Nah, yang kedua, nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak, misalnya nilai keadilan. Yang ketiga, nilai berfungsi sebagai daya dorong dan manusia adalah pendukung nilai. Manusia bertindak berdasarkan dan didorong oleh nilainya yang diyakinkan, misalnya nilai ketakwaan. Ada nilai yang menjadi semua orang terdorong untuk bisa menjadi derajat ketakwaan. Kita ada di sini hubungan manusia dengan moral. Pengertian moral. Moral berasal dari kata bahasa Inggris Latin mores, yaitu berarti adat kebiasaan. Kata mores ini mempunyai sinonim moris, manner, mores atau manners, moral. Dalam bahasa Indonesia, kata moral berarti akhlak bahasa Arab atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Kata moral ini dalam bahasa Yunani sama dengan ethos yang menjadi etika. Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima masyarakat untuk tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Nilai moral di antara pandangan objektif dan subjektif manusia. Nilai erat hubungan dengan manusia dalam hal etika maupun manusia sebagai makhluk hidup yang bernilai akan memakni nilai dalam 2 konteks. Pertama, akan memandang nilai sebagai suatu yang objektif. Apabila dia memandang nilai itu adalah meskipun tanpa ada yang menilainya. Kedua, memandang nilai sebagai suatu yang subjektif, artinya nilai sangat tergantung pada subjek yang menilainya. 2 kategori nilai subjektif atau objektif. Pertama, apakah objek itu memiliki nilai karena kita mendambakan atau kita mendambakannya karena objek itu memiliki nilai kedua. Apakah hasrat, kenikmatan, perhatian yang berkaitan nilai pada objek atau kita mengalami preferensi karena kenyataan bahwa objek tersebut memiliki nilai mendahului dan asing bagi reaksi psikologis badan organis kita. Lanjut, fungsi moral bagi kehidupan manusia yaitu yang pertama ada 3. Yang pertama, meningkatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama bagi bagian masyarakat. Yang kedua, menjadi pedoman dalam melakukan tindakan hidup. Yang ketiga, menjadikan manusia mencapai ketentraman dan kenyamanan dalam melakoni hidupnya. Nah, pembinaan nilai moral. Ada 4. Yang pertama, pengaruh kehidupan keluarga dalam pembinaan nilai moral. Persoalan merostonya intensitas interaksi dalam keluarga serta terputusnya komunikasi yang harmonis antara orang tua dengan anak mengakibatkan merosotnya fungsi keluarga dalam pembinaan nilai moral anak. Nah, yang kedua, pengaruh teman sebaya terhadap pembinaan nilai moral setiap orang. Yang menjadi teman anak akan menampilkan
kebiasaan yang dimilikinya. Pengaruh pertama ini akan berdampak positif jika isu dan kebiasaan teman itu positif juga. Sebaliknya akan berpengaruh negatif jika sikap teman dan tabiat yang ditampilkan memang buruk. 3. Pengaruh figur otoritas terhadap perkembangan nilai moral individu. Seorang figur otoritas bisa juga seorang publik figur sangat sepengaruh dalam perkembangan nilai moral. Nah, yang keempat, pengaruh media komunikasi terhadap perkembangan nilai moral. Media komunikasi mutakhir tentu akan mengembangkan suatu pandangan hidup yang terfokus sehingga memberikan stabilitas nilai pada anak. Namun, ketika anak dipenuhi oleh kebingungan nilai, maka institusi pendidikan perlu mengupayakan jalan keluarga bagi peserta didiknya dengan pendekatan klarifikasi nilai. Lanjut definisi hukum menurut para ahli. Ada 3. Yang pertama, Prof. Dr. Mohtar Kusumantamadja. Hukum adalah semua kaidah dan asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, di mana tujuan untuk memelihara ketertiban yang dilaksanakan melalui berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Yang kedua ada Plato. Hukum adalah seperangkat peraturan yang tersusun dalam baik dan teratur, di mana sifatnya mengikat baik terhadap hakim maupun masyarakat. Nah, yang ketiga J.C.T. Simorongkir. Hukum adalah segala peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan segala tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang. Lanjut, hakikat fungsi perwujudan nilai moral dan hukum. Hakikat fungsi perwujudan nilai moral dan hukum terdapat beberapa bidang filsafat yang ada hubungannya dengan cara manusia mencari hakikat suatu. Satu di antaranya adalah logi filsafat nilai yang mempunyai 2 kajian utama, yakni estetika dan etika. Keduanya berbeda karena estetika berhubungan dengan keindahan sedangkan etika berhubungan dengan baik dan salah. Namun karena manusia selalu berhubungan dengan masalah keindahan, baik dan buruk, bahkan dengan persoalan-persoalan layak atau tidaknya suatu, maka bahasan etika dan estetika jauh melangkah ke depan, meningkatkan kemampuan untuk mengaji personal nilai dan moral tersebut sebagai mestinya. Lanjut, menurut Brates ada 3 jenis maka etika, yaitu yang pertama, kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kedua, etika berarti juga kumpulan asa atau nilai moral kode etik. Yang ketiga, etika mempunyai arti ilmu tentang yang baik dan yang buruk, filsafat moral. Sekian dari pembahasan saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.